Baik, dalam tugas 3 strategi dan media pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu kita disuruh tentukan satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran di SMK. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Yang tiga, berdasarkan analisis tersebut, tentukan strategi atau model pembelajaran apa yang cocok. Keempat ini kemudian kemukakan alasan dan argumen disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset. Ya, kemudian 5 itu presentasikan secara individual dan unggah di channel Indonesia Student Corner atau ISC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yan Arthur SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Adnan Faris dengan NIM 1503621021 menyampaikan materi penugasan ketiga dari mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Yang berjudul memahami konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan. Baik, di sini yang pertama yaitu saya memiliki kompetensi dasar memahami konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan pada mata pelajaran teknik pengelasan. Mata pelajaran ini membahas konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan, termasuk jenis-jenis pengelasan, bahan dan peralatan pengelasan, teknik pengelasan, dan standar keselamatan dalam pengelasan. Siswa akan mempelajari tentang sifat-sifat material baja ringan, teknik pengelasan manual dan otomatis, dan pengujian kekuatan sambungan las. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan sambungan las, termasuk perbaikan sambungan las yang rusak akibat kesalahan dalam proses pengelasan. Strategi atau model pembelajaran berbasis proyek yang cocok untuk mata pelajaran teknik pengelasan adalah Project Based Learning atau PBL. Model pembelajaran ini memberikan tantangan dan proyek yang terstruktur untuk siswa, yang kemudian mengharuskan siswa untuk mengembangkan pemecahan masalah dan keterampilan pengelasan dengan cara yang praktis dan kontekstual dalam PBL. Siswa akan terlibat dalam proses belajar yang lebih aktif, kolaboratif, dan mandiri, serta terus-menerus diberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pekerjaan mereka. Selain itu, studi mengenai penerapan PBL pada mata pelajaran teknik juga telah banyak dilakukan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Kurniawan dan Wijaya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan praktik siswa pada mata pelajaran teknik mesin di SMK. Demikian pula studi oleh Suminar dan Sumantri pada tahun 2018 menunjukkan bahwa PBL efektif dalam meningkatkan keterampilan praktik siswa pada mata pelajaran teknik gambar bangunan di SMK. Dalam penerapannya, PBL dapat diaplikasikan dengan cara mengajukan tantangan atau proyek yang berkaitan dengan pengelasan pada siswa. Kemudian siswa akan diberikan kesempatan untuk merancang dan membuat produk dengan menggunakan teknologi pengelasan. Selama proses pembelajaran, guru dapat berperan sebagai fasilitator dan memberikan umpan balik secara terus-menerus terhadap pekerjaan siswa. Nah, untuk memastikan keberhasilan penerapan PBL ini, diperlukan persiapan yang matang seperti perencanaan dan penyusunan proyek yang jelas dan terstruktur tentunya. Penentuan kriteria penilaian yang jelas dan objektif, serta fasilitas dan bahan-bahan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tersebut tercapai dengan baik. Jadi, sangat diperlukan persiapan yang matang seperti perencanaan dan penyusunan proyek yang jelas dan struktur itu cukup penting agar mendukung proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini yaitu analisis isi atau konten. Mata pelajaran ini membahas konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan, termasuk jenis-jenis pengelasan, bahan dan peralatan pengelasan, teknik pengelasan, dan standar keselamatan dalam pengelasan. Siswa akan mempelajari tentang sifat-sifat material baja ringan, teknik pengelasan manual dan otomatis, dan pengujian kekuatan sambungan las. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan sambungan las,
termasuk perbaikan sambungan las yang rusak akibat kesalahan dalam proses pengelasan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan dalam paragraf pertama, yaitu ini. Nah, kemudian yang ketiga, strategi atau model pembelajaran yang cocok. Nah, model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran ini adalah model pembelajaran berbasis proyek, seperti yang saya sampaikan di paragraf kedua. Nah, model pembelajaran berbasis proyek akan memungkinkan siswa untuk mempelajari konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan dengan cara yang lebih praktis dan aplikatif. Nah, dalam model ini, siswa akan bekerja secara tim untuk menyelesaikan proyek pengelasan material baja ringan yang melibatkan perencanaan, desain, pengukuran, pengelasan, serta pengujian kekuatan sambungan las. Kemudian dalam prosesnya, siswa akan belajar tentang sifat-sifat material baja ringan, teknik pengelasan manual dan otomatis, serta pengujian kekuatan sambungan las secara lebih mendalam. Lalu yang keempat ada alasan dan argumen yang dapat saya simpulkan. Model pembelajaran berbasis proyek cocok untuk mata pelajaran ini karena dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kemampuan problem solving yang diperlukan dalam industri pengelasan. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, karena siswa akan bekerja secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil riset dari berbagai jurnal yang sudah saya kumpulkan, model pembelajaran berbasis proyek telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan praktis. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian siswa dalam proses belajar. Nah, ini seperti yang sudah dilakukan studi oleh Kurniawan dan Wijaya menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan praktis siswa dalam mata pelajaran teknik mesin di SMK. Nah, ini sudah terbukti. Lalu demikian pula yang dilakukan oleh Suminda dan Sumantri pada tahun 2018 menunjukkan bahwa PBL ini efektif dalam meningkatkan keterampilan praktis siswa pada mata pelajaran teknik gambar bangunan di SMK. Kemudian ada daftar pustaka dari beberapa jurnal, yaitu tadi ada Kurniawan dan Wijaya dan Suminar dan Sumantri. Sekian penyampaian penugasan 3 dari saya. Akhirul qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.